Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku, Mama Papo di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik aja dan tetap jangan lupa jaga kesehatan karena semakin banyak ya kasus COVID-19 di eh, negara kita Indonesia. Nah, semoga aku harap teman-teman tetap sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau berbagi makanan apa aja sih yang uh, memicu kesehatan atau kesuburan seorang pria. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman atau orang tua yang belum punya momongan, tetap bersabar dan teman-teman perlu tahu ya, makanan yang mempengaruhi kesuburan buat para pria atau suami teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau punya anak, penting teman-teman tahu makanan yang meningkatkan kesuburan seorang pria. Nah, yang pertama adalah jenis tiram atau kerang-kerang seperti itu teman-teman. Nah, itu sangat bagus ya teman-teman, dikonsumsi oleh suami atau pria teman-teman untuk meningkatkan kesuburannya. Karena apa? Karena di dalam tiram atau jenis kerang-kerangan itu mengandung zinc, namanya zinc ya, zat zinc gitu teman-teman. Itu akan mempercepat sperma masuk ke dalam, mempercepat gerakan sperma gitu teman-teman. Nah, itu sangat bagus dikonsumsi suami Anda atau suami teman-teman semua untuk meningkatkan kesuburannya. Jadi tidak hanya perlu wanita yang memperhatikan ya pola makan, tapi juga laki-laki atau suami kita juga perlu kalau teman-teman mau punya momongan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa memberikan buah-buahan ya. Nah, buah-buahan ini sangat bagus karena dalamnya ada antioksidannya dan akan mempersehat kualitas sperma itu teman-teman. Nah, itu sangat penting ya teman-teman ya, dikonsumsi oleh suami teman-teman. Nah, apalagi kalau teman-teman, suami teman-teman itu perokok gitu teman-teman. Nah, seperti pengalaman aku agak cepet ngomongnya karena emang aku orangnya begitu. Jadi suami aku tuh emang dulunya merokok teman-teman, sebelum ada pau-pau. Suamiku itu merokok, yang merokoknya tuh kecanduan sekali teman-teman. Nah, jadi ketika kami didiagnosa sama dokter, suami aku itu spermanya itu cuma 1% dan nggak mungkin kalau punya anak karena spermanya itu banyak yang rusak dan banyak yang cacat ya, nggak sempurna gitu teman-teman. Nah, jadi kemungkinan kecil untuk memiliki anak atau memiliki keturunan. Tapi ketika kami memutuskan untuk pola hidup sehat, nah teman-teman perlu tahu, suami aku tuh aku kasih buah-buahan. Nah, dan juga potongan lemon ya, lemon. Jadi lemon itu aku potong dan aku masukin ke dalam Tupperware minumannya teman-teman. Dan itu setiap hari dia minum air dengan potongan lemon tadi teman-teman. Nah, itu sangat membantu karena antioksidan itu sangat-sangat diperlukan teman-teman untuk kualitas sperma yang baik teman-teman. Nah, itu saran aku, teman-teman boleh coba buah-buahan ya teman-teman ya, untuk dikonsumsi oleh suami agar memperbaiki atau mempengaruhi kesehatan kesuburan seorang pria teman-teman. Nah, selain tiram dan juga buah-buahan, suami teman-teman juga bagus ya kalau misalnya olahraga. Itu olahraga juga bagus teman-teman. Memang sih nggak makanan, nggak termasuk dalam golongan makanan, tapi olahraga juga sangat membantu. Selain itu juga berat badan harus dijaga teman-teman untuk meningkatkan kualitas sperma tadi teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, selain makanan juga pola hidup sehat dan usahakan suami teman-teman nggak begadang ya, nggak begadang. Karena waktu itu kami juga sama suami memutuskan untuk pola hidup sehat dan mengurangi namanya begadang. Nah, kalau untuk makanan buat mempengaruhi kesuburan seorang wanita, itu teman-teman bisa minum susu ya, minum susu susu ya, susu untuk kalau aku sih Prenagen esensi Prenagen yang habis menikah itu teman-teman, itu aku konsumsi susunya dan itu sangat membantu juga. Selain susu juga teman-teman atau ibu-ibu atau kaum wanita yang ingin memiliki momongan, teman-teman bisa konsumsi daging ya, daging juga kacang-kacangan itu sangat bagus dan sangat membantu teman-teman. Nah, itu tips dari aku biar teman-teman makanan yang
meningkatkan kesuburan gitu teman-teman. Teman-teman bisa konsumsi, dan juga jangan lupa buat wanita jangan stres, jangan jangan banyak pikiran ya seperti itu teman-teman, karena itu mempengaruhi sangat besar ya pengaruhnya. Kalau kita stres itu tidak akan terjadi pembuahan gitu teman-teman, itu bisa mempengaruhi gitu teman-teman, mempengaruhi juga hormon kita gitu teman-teman. Nah selain itu juga buat para wanita yang ingin memiliki momongan, saran aku sih berhubungan tepat pada masa suburnya, karena itu akan peluangnya lebih besar gitu teman-teman ketika teman-teman berhubungan di masa subur dibanding dengan berhubungan di waktu yang tidak masa subur. Itu karena percuma teman-teman. Tapi kalau teman-teman berhubungan di waktu masa subur itu peluangnya sangat-sangat besar, karena aku juga waktu sama suamiku itu berhubungan itu hampir seminggu bisa sampai 3 atau 4 kali teman-teman, dan itu hasilnya nihil, nggak ada hasilnya gitu teman-teman. Tapi ketika kita mencoba mengetahui masa subur, kita belajar gitu teman-teman, masa subur kita kapan. Nah, dan berhubungannya di situ teman-teman. Karena dulu waktu konsultasi juga ke dokter juga ada bilang berhubungan waktu masa subur itu sangat baik teman-teman. Nah, peluangnya juga besar. Jadi aku berhubungan sama suami aku tuh pas di hitungan masa subur. Jadi seminggu itu aku full berhubungan, tapi diselang-selingin teman-teman. Jangan hantam seminggu. Misalnya hari ini teman-teman berhubungan, besok enggak, besoknya lusanya berhubungan gitu sampai seminggu teman-teman. Dan usahakan berhubungannya pagi teman-teman, karena kualitas sperma itu sangat-sangat bagus di pagi hari. Itu saran dari aku dan tips dari aku, karena aku udah mencoba dan juga berhasil. Karena dulu diagnosa dokter itu kami mustahil punya anak, dan itu tuh sperma suami aku tuh banyak yang rusak dan cuma 1% yang bagus gitu teman-teman. Sorry ya suara papa. Dan kami coba semuanya yang dokter bilang, dan sempat kami dulu disuruh program, cuman kami itu niatkan dalam hati kita pasti bisa punya anak, nggak harus program gitu teman-teman. Dan puji Tuhan setelah pola hidup sehat, kami bulan depannya saya hamil teman-teman, dan itu pengalaman yang sangat menyenangkan gitu teman-teman. Dan ini buat cinta kami ya udah 1 tahun 4 bulan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku karena papa udah agak rewel dan dia mau coba mengambil bandan aku. Dadah teman-teman, makasih udah nonton videonya, bye bye.